Nah, jadi kalau misalnya dibikin standar seperti itu, alhasil tahu nih, oh lu harus ada SNI-nya dulu nih. Ya, jadi nggak Kalau masih bisa ngeluarin, jadi saat kalau misalnya pasang knalpot dan itu saat ditilang udah tahu nih, oh lu nggak ada SNI-nya, lu gue tilang. Gue kemarin beberapa kali ngeliat di berita kalau kepolisian menangkap mobil atau motor yang berknalpot berisik. Ya. Menurut Wikipedia sendiri nih gimana nih tanggapannya nih? Kembali lagi di channelnya The Elite Indonesia. Kembali lagi di channelnya The Elite. Halo teman-teman semua, kembali lagi gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channelnya The Elite Indonesia di acara Wikipedia. Bersama gua Jawir, ditemani sama partner gua Rizwan Rusdiansyah. Halo teman-teman. Oke. Kemarin mungkin sudah ada yang nonton episode kita sebelumnya. Kita membahas 5 mobil tahun 90-an di bawah 100 juta. Nah, karena episode kemarin itu adalah membahas mobil 90-an yang di bawah 100 juta, sekarang lo mau bahas apa nih, Wir? Jadi gue mau bahas modifikasi mobil tahun 90-an versi Wikipedia. Cakep. Nah, modifikasi kayak gimana nih, Wir? Jadi modifikasinya berdasarkan budget gue sih sebenarnya. Cocok. Jadi mungkin teman-teman di rumah bisa tahu nih standar modifikasinya Mas Wirki atau dari Wikipedia itu kayak gimana? Mungkin dari teman-teman juga ada yang kepingin modifikasi tapi nggak mau yang terlalu effort yang ngeluarin duit banyak lah. Benar, karena Wir kalau ngomongin masalah tren modifikasi, zaman dulu, zaman 90-an itu modifikasinya menurut gua nggak terlalu ribet kayak sekarang sih. Iya betul, betul. Iya nggak sih? Zaman dulu cuman kayak ganti warna, pendekin, pakai pernya juga lebih banyak yang custom karena coilover zaman itu belum ada ya kan? Terus velgnya juga nggak terlalu, sekarang tuh kayak oh lu harus order velg sesuai dengan spek mobil lo, nyesuaiin body. Kalau dulu velg itu nyesuaiin body. Betul, betul. Ya, sekarang kebalik. Body nyesuaiin velg. Bener kan? Jadi lu beli velg dulu, abis itu baru tuh body lu dibikin untuk menyesuaikan si velg itu. Ya kan? Kalau dulu nggak, kita yang penting bisa masuk aja. Yoi, sebenarnya yang zaman dulu itu lebih enak dilihat. Iya, lagi-lagi Bang. Dulu kalau misalkan minim budget, yang penting ganti kaca film dulu deh. Nah, sekarang dijelasin deh ke teman-teman. Dari awal, kalau lu dikasih mobil 90-an berbentuk standar, apa yang pertama kali lu lakuin? Nah, jadi teman-teman kemarin kan sudah ngelihat mobil tahun 90-an yang di under 100 juta. Nah, setelah teman-teman beli, apa sih yang mau dilakukan pada tuh mobil? Modifikasi apa yang pertama ingin dilakukan? Karena kemarin kita ngomonginnya juga mobil di bawah 100 juta. Berarti yang harus dibahas sama Wikipedia kali ini adalah mobil atau modifikasi yang tidak begitu mahal karena menyesuaikan sama budget mobil, ya bener ya? Iya, betul. Oke, yang pertama kali lo lakuin deh, Wir, kalau lo dapet atau punya mobil 90-an yang kayak kemarin nih 5 mobilnya, apa yang pertama kali lo lakuin? Yang pertama kali yang gue lakuin, lagi-lagi nih, kaca film. Kenapa kaca film? Karena kaca film itu kalau sudah kita ganti dengan yang bening atau yang diganti dengan yang bening, akhirnya nggak pakai kaca film. Bukan, maksudnya yang benar-benar gimana ya ngomongnya ya, bening. Iya, berwarna tapi bening. Gitu. Nggak gelap. Mengubah penampilan mobil itu sendiri. Ya, karena kan mobil tahun 90-an itu kebiasaannya nih, Wir, kalau kita ngambil tahun-tahun sekarang, kan kaca filmnya udah kemakan usia. Yang dimana jadinya biru atau segala macem gelap, udah gitu pandangan lu juga nggak enak. Dan lagi-lagi nih teman-teman nih, mobil kelihatan lebih seger kalau kacanya bening menurut gue. Ya betul, menurut gue juga begitu karena kita pada waktu dulu kita main mobil tuh juga begitu kan. Iya, jadi kaca film kayak kaca film tuh udah kelihatan. Tapi zaman dulu yang penting warnanya doang, Wir. Kalau panasnya enggak sih. Sebenarnya pasang kaca film yang murah banget aja yang 200.000 ya kan, yang penting mobil kasar. Nah, ditambah lagi, Bang. Kalau udah pakai kaca film yang clear, orang yang jelek aja bisa kelihatan ganteng, Bang. Masa malah jadi tambah kelihatan, Wir? Ya tambah kelihatan, apalagi kayak lu yang nyetir nganga ya. Nih, sekarang gini, kalau lu pasang kaca film bening itu, ya kan, satu lagi mobil kelihatan lebih bersih. Udah gitu interior mobil 90-an, kan yang tadi kemarin kita bilang tuh, kalau mobil 90-an itu yang penting itu interior. Sebenarnya betul.
Ini ada dua hal sih, Wir. Yang satu itu interior lo kalau bagus jadi kelihatan. Jadi kelihatan, kalau Ya jelek kan? ya sama. Kalau jelek kan jadi kelihatan juga. Tapi yang kedua ini, lo beresiko juga nih teman-teman, karena kaca film yang terang itu, apalagi yang murah, yang nggak ada mereknya, itu tidak bisa menahan panas. Ya betul, bisa Yang merusak alhasil, dashboard. betul. Tapi di sini juga balik lagi ke budget kalian. Nah, menurut Mas Wirki itu kaca film yang bening. Ya benar juga sih. Kalau zaman dulu tuh kayak yang penting hijau deh, kayak zaman dulu itu patokan hanya mobil Eropa ya. Iya, mobil Ya Eropa kaca kan filmnya ada hijau. hijau-hijauan. Iya, jadi semua bagian mobil hijau. pasang kaca film hijau. Zaman dulu temen gue pernah pasang kaca film warnanya coklat. Jadi di mobil maghrib terus jadinya. Kalau siang jadi maghrib terus. Iya, dulu sempet tren juga tuh warnanya coklat ya. Mendung aja, iya kan zaman dulu dalamnya coklat, terus kaca filmnya coklat, jadi dari luar merah jadinya. Agak kurang bijak sih. Jadi sekarang kan banyak kaca film yang mungkin yang nggak begitu mahal ya, kan? Betul. Tapi kaca filmnya bening. Nah, itu bisa tuh diaplikasikan ke mobil teman-teman yang budget agak lebih murah lah. Banyak lah sekarang pilihannya gitu. Terus setelah yang kaca film apa nih? Nah, setelah kaca film tuh yang gue lakuin tuh adalah suspensi kaki-kakinya. Oke, kaki-kaki nih kalau sekarang ngobrolin ke teman-teman, lu menyarankan tuh kakinya pakai apaan, Wir? Kalau gue sih sport kit ya, karena ya selain itu harganya lebih masuk di akal, harganya murah, dan terus lebih juga masih nyamannya juga masih dapet. Oke, ini sebenarnya nih kalau ngomongin penjelasan tentang sport kit itu kan tergantung ya, ada beberapa sport kit yang memang pendek, ada beberapa sport kit yang cuma turun sekitar 1 sampai 2 jari dengan si PRS standarnya gitu. Jadi sama tergantung merek sih sebenarnya. Iya benar. Nah, jadi sebenarnya sport kit ini sudah didesain untuk tidak menyusahkan si pengendaranya. Iya kan? Jadi suspensinya akan lebih pendek sedikit, mobilnya juga akan lebih rigid sedikit ya, karena mobilnya pasti akan lebih keras sedikit, tapi tetap ngomongin masalah fungsional tetap iya, terus nyamannya tetap iya, nah, akan jauh beda lah sama mobil standar, tapi hanya untuk mobil yang penampilannya semi standar gimana ya maksudnya? Semi pendek dulu istilahnya tuh semi pendek. Jadi nggak begitu ekstrim lah pendeknya, tuh boleh pakai sport kit. Iya. Dah, tapi teman-teman nih, gue juga pesan juga nih ke teman-teman. Kalau teman-teman udah pakai sport kit kurang pendek, jangan sekali-sekali dipotong. Ya betul, karena harganya akan turun. Bukan itu juga sih. Kalau lu ngomongin harga, kalau gue lebih ke keamanan. Gak enak, keamanan apa hansip apa gimana sih lo dari keamanan? Sama nggak aman juga, Bang. Karena kalau misalkan per potongan, itu kalau misalkan dia nggak ngeplak bisa melejit dari si... Oh iya, kan nggak salah potong aja, lu nggak salah potong sih orangnya. Enggak, ini sebenarnya kayak suspensi si sport kit ini udah diukur dengan travelnya sesuai sama si shockbreaker standar. Saat lu potong, kemarin temen gue tuh sempat ada, dia pakai salah satu sport kit, terus dia bilang kurang pendek kan, mau gue potong dipotong lama dia 1 lir, mobilnya kelihatan lebih pendek dari sport kit aslinya, tapi rasanya waduh enggak deh, shocknya masih panjang. Enggak, udah gitu itu ukuran si pernya, Wir. Jadi pernya itu memang udah diukur sama si produsennya untuk segitu aja, jangan lu pendekin. Jadi nggak enak banget sih, jadi akhirnya sport kitnya dijual gitu. Dan lagi-lagi, Bang, jangan pernah juga teman-teman kalau mau hemat beli satu set per dibagi 2. Iya, kalau itu gua ya nggak apa-apa lah, namanya dulu kan teman-teman mau main mobil gimana caranya ya, sebelum kalau ngomongin kita racunin ya kan, kita kasih dulu aja per gua sih, gua bagi 2, alhasil jebol semuanya. Support temen gua jebol, semua segala macam, shock breakernya mencelat ke atas karena terlalu keras. Habis itu gue juga seminggu udah mulai muntah-muntah, akhirnya gue engine mounting rusak tuh dong ya semua ya. Support lah. Apa jenis engine mounting? Gak ada urusan sama engine mounting. Urusannya. Parah nih dia. Lanjut aja. Ya lanjut. Kok lu ngomong sama gue? Lanjut. Oke. Next ya. Kalau udah ganti per suspensi, gue sih cari velg. Oke, velg. Sekarang velg pilihan itu tergantung dari mobilnya apa dulu sih. Kalau misalkan mobilnya sebelum kita modifikasi mobil, kita harus tahu konsepnya. Mobil ini mau dimodifikasi seperti apa. Jadi kita bisa tahu mau ganti velgnya apa. Mau entah itu mau gaya racing kah atau elegan kah. Ya itu tergantung pilihan kalian. Dan lagi-lagi kita lebih memilih velg original ya. Velg original. Kalau misalkan budgetnya masih kurang, kita bisa pilih velg OM. OM Mercy. Pikir OM mobilnya. OM Mercy? Iya, velg OM Mercy. Karena mana?
Karena dulu kan pernah ada tren kita ganti velg Mercy, mobil Jepang pakai velg Mercy. Iya, sekarang mungkin, nah teman-teman bener juga nih, buat teman-teman yang zaman sekarang mungkin jarang banget lihat mobil yang pakai OE Mercy. Zaman dulu tuh itu adalah gengsi. Itu sih kalau udah pakai velg Mercy, apapun deh, mobil pakai velg Mercy tuh cakep, jadinya mewah. Pokoknya patokan zaman dulu tuh kalau belum bisa beli tuner Mercy, ya akan pakai velg standar Mercy. Ya kan, udah gitu ada kasta-kastanya juga Wir zaman dulu ya kan, ada yang C-Class, E-Class, sampai akhirnya S-Class. Itu yang paling paling wah sih S-Class gitu ya kan, pakai standar S-Class gitu. Waktu itu gue juga dulu pakai tuh di Starlet dengan berbahankan magnesium tuh si velgnya. Nah, kenapa mesti lu menyarankan pakai velg standar Mercy, Wir? Karena gue pribadi gue menyukai itu untuk velg itu, karena velg Mercy itu bisa cocok di mobil apa aja, terutama untuk mobil Jepang ya. Itu sih pendapat kalau gue lebih ke, nggak tahu sih ya kan, kalau itu dari lo ya Wir ya. Kalau gue lebih ke yang kayak misalnya kayak kemarin tuh gue ngebangun Estilo dengan konsep yang OEM. Ya udah gue bangunnya pakai standar, tapi standarnya build up. Oke, standarnya itu mobil itu sendiri ya? Ya, itu juga menjadi pilihan kalian kalau kalian tetap mau mobilnya terlihat standar tapi berbeda. Jadi kayak lu, kan kalau mobil tahun 90-an ini nih yang lebih naik nih Wir harganya, Wir, itu adalah si mobil yang deket sekali korelasi dengan standar. Jadi bisa juga tuh buat dijadikan sebagai pilihan kalian. Buat standar tapi versi mana, apa versi Amerikanya, apa versi Eropanya, versi UK, ada UK, jadi, Australia. Jadi temen tuh sekarang kan apalagi media sosial sekarang gampang banget diaksesnya, Wir. Lu bisa dengan gampangnya melihat versi-versi luar dari mobil yang kalian punya gitu. Terus setelah velg, Wir? Setelah velg, aku lupa lagi tadi. Susah nggak? Knalpot. Nggak, itu tadi. Udah knalpot aja. Oke. Itu bisa di-cut kan? Nah, selanjutnya kita ke segmen ke knalpot nih. Nah, kalau gue pribadi gue nggak suka knalpot yang berisik, Bang. Kenapa? Karena lu udah berisik. Karena mengganggu. Nggak, karena ganggu. Lu bayangin aja. Karena Jawir itu sering banget turun gigi, teman-teman. Jadi suka ngegas dia. Gitu. Pulang pagi ketahuan kalau knalpotnya berisik kan, getar berisik kan. Mendingan yang kalem-kalem aja. Kalau gue pribadi gue lebih suka tail tipnya doang yang diganti sih. Apa? Tail tip. Tailpipe? Ya tailpipe. Tail tip apaan? Iya, muffler tip. Gimana? Maafin Nen, teman-teman. Namanya juga Wikipedia. Kalau Wikipedia itu sebenarnya ini jelasin lagi sekali lagi. Wikipedia itu 90% tidak bisa dipercaya, 10% diragukan, teman-teman. Jadi wajar kalau kadang-kadang suka salah, Wir ya. Tapi kadang juga benar. Buset. Oke. Jadi lu suka sekarang tail tip, muffler tip, seal tip kali. Nah, kalau gua karena kepingin ganti muffler trip. Jadi trip. Jadi pengen road trip gua. Iya. Latah sih orangnya kayak gitu. Jadi kalau muffler tip itu yang gua suka tuh dulu AMG. Kenapa suka AMG? Karena kan tergantung mobilnya, Wir. Karena dulu gue pakainya W202. Tuh kan, lagi-lagi dia suka gitu sih ya. Nah, kalau buat gue, teman-teman, ya tergantung sih. Ada juga yang kayak kalau misalnya memang sekarang ngomongin modifikasi yang light, gue akan paling kayak mengganti knalpotnya dengan stainless aja. Jadi mobil lebih garing suaranya, tapi tidak berisik gitu. Sama ini, gue kemarin beberapa kali ngeliat di berita kalau kepolisian menangkap mobil atau motor yang berknalpot berisik. Ya. Menurut Wikipedia sendiri nih gimana nih tanggapannya nih? Sebenarnya aturannya udah keluar belum sih? Ya, coba menurut Mas Firky gimana? Jadi kalau menurut gue ya, selama itu mengganggu ketentraman masyarakat sekitar sih, itu sih ya sah-sah aja ya kalau misalkan dilarang sama pemerintah menurut gua. Ya makanya kalau gua pribadi gua nggak suka suara berisik gitu. Tapi tergantung, Bang. Kalau suara M6 gua suka. Kenapa? Kan sama aja berisik. Ya tapi berisiknya beda. Nggak mengganggu gitu loh. Nah kalau lu gimana, Bang?
Kalau gua sebenarnya gua yang paling benci itu adalah knalpot yang bunyi rak. Gua benci. Karena kemarin gua sempat punya pengalaman pribadi nih, Wir. Gua lagi di tol. Itu keadaannya macet ya, teman-teman, macet nih. Terus digeber-geber. Enggak digeber-geber, Wir. Maksudnya gini, kalau misalnya macet itu kan lu kayak ya udah lempeng aja. Macet kok gitu. Gua lagi nyantai tuh naik Estilo. Itu salah satu mobil itu ya dikendari oleh anak-anak tanggung itu. Ngegas, abis itu ngelepas. Lu jalan biasa aja kenapa sih? Gitu. Gue takut pas dipererat banyak banget orang mati belakang kan ditembakin sama dia. Tapi kalau pas kita naik Pandem gimana tuh rasanya? Nggak gitu Pandem sih. Tapi kita bawa budek. Iya. Kalau itu berisik tapi total, iya, terus-terusan dia konsisten berisik. Kalau itu ini jalan aja biasa masuk 1-2 gitu, habis itu lepas kopling aja. Capek kan lama-lama gitu, patat. Kalau misalkan ini, Bang. Kalau standarnya pemerintah itu berapa dB sih sebenarnya? Itu kan kalau di luar negeri itu ada tuh kan aturan pemerintah seperti itu untuk suara kebisingan. Nih, kalau peraturan polusi, pemerintah suara. dituliskan bahwa motor berkubikasi 80 sampai 175 cc maksimal bising 80 dB dan di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, gitu. itu caranya gimana ya? Nangkapnya dia ngetes dulu satu-satu. Iya, harusnya sih seperti itu ya. Iya. Gitu. Nah, ini juga kalau mobil nih, gue belum tahu sih. Nah, terus tambah lagi nih, Wang. Kalau misal kita kan suka bikin event ya. Kalau di event kita kan suka memberikan aturan dari pengelola si gedung itu sendiri. Untuk tidak boleh memperbolehkan peserta atau siapapun juga menggeber-geber di dalam ruangan. Nah, gue pernah dengar tuh beritanya tuh salah satu teman-teman kita bikin event habis itu ada yang geber-geber sampai akhirnya dipukulin. Iya, betul. Nah, untuk hal itu gimana, Wang? Apakah itu menurut lo si pesertanya itu tidak sebenarnya gini loh aturan atau gimana ya? Sebenarnya gini loh. Kalau kayak gitu tuh tergantung dari orangnya sih, Wir. Iya, benar. Lu harus bisa menghormati orang lain juga. Kan saat itu kan lu juga nggak bikin acara sendirian gitu. Iya. Ya harusnya kan lu sih geber-geber nggak mungkin lah kuping dia tuh nggak sakit juga, tapi karena mau diliatin orang habis itu makanya digeber-geber sama dia gitu. Kalau sebenarnya gampang sih kalau mau diliatin orang. Telanjang aja joget-joget. Oh, itu mah lu kebiasaan kalau dia mah suka banget telanjang warawiri. Nah, teman-teman, sama ini nih. Jadi harusnya nih menurut gue dari pemerintahnya sendiri ada namanya SNI ya, standar DB. Jadi kita sebagai yang pencinta modifikasi bisa membeli atau knalpot, jadi nggak salah kaprah nih. Sudah ada SNI-nya. Jadi kalau lu pakai knalpot ini udah pasti desibelnya nggak segini. Ya, jadi betul. karena pemerintah belum bekerja sama dengan hal itu, jadi ini yang di luar mungkin nggak tahu nih. Kayaknya nggak berisik deh. Ternyata pas diukur pakai desibel berisik dan ternyata kena tilang. Sebenarnya itu juga peraturan pemerintah juga ada benernya, karena kan yang lu bilang tadi mengganggu pejalan lain ataupun mengganggu orang lain kalau kendaraannya terlalu berisik. Nah, seperti yang di Jepang. Nah, ini teman-teman juga mungkin di rumah ada beberapa kali dengar jasma di knalpot. Nah, banyak banget juga, Wir, yang salah kaprah nih. Kalau jasma itu dibuat sebagai merek. Ke jasma ini sendiri, pemerintah Jepang ini punya aturan sendiri tentang knalpot yang di stempel jasma itu. Dari mulai header sampai dengan muffler. Knalpot yang sudah ada stempel jasma tidak mungkin akan berisik. Pasti sudah mengikuti standar desibel dari si Jepangnya sendiri, gitu. Jadi kalau menurut gua, saran gua itu adalah pemerintah bekerja sama dengan penggerak dari industri otomotif ini untuk membuat standarnya. Jadi industri kan gini teman-teman ya. Kalau ngomongin masalah knalpot berisik, berarti kan misalnya tidak boleh menjual knalpot. Yang hasil yang dimana nanti si penjual knalpot itu tidak akan mendapatkan untung nih. Kasihan dong si UMKM-nya ini gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya dibikin standar seperti itu, alhasil tahu nih, oh lu harus ada SNI-nya dulu nih. Ya, jadi kalau masih bisa ngeluarin. Jadi saat kalau misalnya pasang knalpot dan itu saat ditilang udah tahu nih, oh lu nggak ada SNI-nya, lu gue tilang. Karena berarti DB lu ini melebihi dari segitu karena belum dapat cap dari si SNI itu. Menurut gue sih kayak gitu, nggak tahu ya. Boleh teman-teman tulis di komen. Aparat juga bisa gampang untuk menindak. Karena tidak ada stempelnya ya. Iya. Dan kan ini peraturannya juga masih baru di. Mungkin banyak banget orang yang belum mengetahui peraturan ini kali, Wir. Iya, betul. Nah, setelah itu, Wir, setelah knalpot,
gua ke body sih. Body itu bisa ya kalau gua pribadi kemarin kan kita kemarin lu sempat ketabrak. Kemarin kita kan ngebahas banyak lagi teman-teman mobilnya. Mobil tahun 90-an. Tapi yang jangan setengah bahan banget lah. Nah, itu untuk minimalisir cost kita juga. Jadi kalau misalkan menurut gua pribadi mendingan kalau selama bisa disol ya disol. Ya, atau kalau misalkan ada budget lebih ya repaint. Tapi kalau restorasi sih belum ya. Mobil lo? Mobil gue masih baru. Kenapa harus restorasi? Tapi mobil lo nih Wir nih kalau ada di Wilex nih, mungkin itu bisa kelompokkan oleh mobil yang jangan dibeli gitu karena kan ada basic lagi dari bahan ya Wir ya gitu. Jadi mendingan lu buru-buru cat deh mobil lo. Ya, ntar lu lihat aja nanti lu miss kok ngeliat mobil. Oke, jadi benar juga sih. Jadi kan tergantung kalau pengecatannya tergantung Wir, benar tergantung dari budget teman-teman juga. Sama tergantung dari bahan mobilnya juga nih. Iya, makanya yang kemarin kita bilang jangan yang terlalu bahan. Terlalu bahan pusing kepala. Yang kayak fender lecek depan kanan, bumper belakang bonyok, chassis gak lurus. Terus bumper kiri fog lamp pecah ya kemarin? Iya, fog lamp pecah. Iya, terus baret. Apa lagi? Sasket hilang tuh, jangan dibeli yang kayak gitu-gitu tuh ya teman-teman ya. Kan spoiler hilang. Nah itu jangan dibeli, jadi beli aja yang utuh teman-teman. Abis itu kan biasa kan ngetok-ngetok Wir. Iya. Wih kaleng gitu ya kan. Nah abis itu disol-sol dikit. Ya. Gak apa-apa catnya butek sama botak, yang penting masih orisinil. Iya. Iya kan? Tapi kalau pas di kerok isinya dempul semua gimana tuh? Kan gue bilang yang penting masih orisinil. Yang penting orisinal. Iya. Gila nih orang nih ya. Habis di kerok dempul jadinya kuning warnanya, Wir. Iya. Nah, kalau ngecat benar tadi. Nah, terus setelah ngecat diapain, Wir? Balik lagi. Coating. Hah? Setelah ngecat kita coating. Oh, gila juga tuh. Ya, sekarang kan gini. Lu mobil udah ngecat, udah cakep lah, interior juga udah cakep tadi kan. Udah ini tinggal kita poles aja. Kita coating aja. Oke. Nah, kalau mobil standar, cat standar bisa nggak? Kenapa? Di coating? Iya. Bisa aja kenapa? Iya, makanya gue nanya. Kan tadi lu ngomongin abis dicat, yang penting kita poles, abis itu coating. Oh, kalau misalkan mobil nggak perlu dicat, pingin di coating bisa. Nggak mesti ngecat dulu. Iya, makanya emang itu kan. Jadi gini aja teman-teman, misalnya teman-teman punya mobil nih yang masih cakep ya, bodinya kan nggak usah dicat, detailing aja. Tapi nanti itu juga detailing harus ke tempat detailing yang profesional ya. Yang profesional. Karena betul. gini, saat cat standar itu, apalagi mobil tahun 90-an, catnya tuh udah tipis. Alhasil teman-teman masukin ke tempat detailing yang tidak berpengalaman, alhasil mobil kalian jadi kayak patina. Semuanya besi. Catnya hilang, cat saya mana hilang? Hilang. Loh kan saya boleh, saya amplas semuanya gitu. Jadi harus di tempat detailing yang berpengalaman. Ya. Kita ada beberapa partner ya, salah satunya itu adalah Aurora Coating yang ada di Bandung dan yang bentar lagi di Jakarta nih mau ada di Lebak Bulus. Nah Wir, setelah ada beberapa segmen yang tadi atau beberapa sektor yang tadi udah dibahas, kayaknya yang keren tuh interior Wir. Nah, interior itu adalah yang pertama kita mesti lihat sebenarnya sih. Cuman itu modifikasi paling terakhir kalau gua. Karena kalau gua beli mobil tuh yang penting interiornya utuh dulu. Ini kenapa nggak Wir nih Wir? Berisik nih Wir dia Wir. Itu sih tangkap aja tuh. Pak polisi tolong tangkap ya itu ya, berisik itu mobilnya. Iya terus. Jadi interior yang kita lihat itu dari kisi-kisi AC kayak gitu kan kadang suka ada yang patah tuh. Gila, dia ngeliat interior detail juga ya teman-teman ya. Iya. Pas mau beli mobil, cek. Oh tapi kan emang kayak mikroskop. Karena balik. Karena lagi-lagi mobil W202. Lagi astagfirullah. Karena mobil W202 kisi-kisi AC tuh banyak kadang yang suka patah. Makanya gue merhatiin banget nih kalau wah ini perawatannya bagus nih kalau sampai nggak patah nih. Oh iya. Gitu. Kalau patah gimana? Beli gampang. Oh iya. Bodoh amat. Nggak begitu mahal. Iya, makanya gara-gara nggak begitu mahal sebenarnya nggak usah lo perhatiin juga, Wir. Itu nggak perlu jadi salah satu concern lo gitu. Nah, terus teman-teman itu bisa nggak sesuai budget lagi nih interior, mau di retrim kah atau mau di apa namanya tuh istilahnya apa restorasi interiornya. Nah, lagi-lagi nih Wang, kita ada kerjasama ya dengan TDA Restoration spesialis. Nah, di situ teman-teman kalau misalkan dashboardnya pecah atau apa itu bisa dirapiin lagi seperti baru. Iya.
Nah teman-teman benar juga tuh kayak kata Jawir tadi ya kan, karena mobil 90-an itu udah lama umurnya seperti yang episode yang lalu kita ngobrol ya Bir ya. Jadi interiornya tuh kadang-kadang suka udah pada dashboardnya pada retak atau pada patah-patah atau pada pas lu starter pas lagi idle getar semua kayak gempa bumi ya kan, ya biasa lah kayak gitu teman-teman mungkin kalau yang punya mobil sudah lumayan tua ya kan pernah merasakan hal itulah. Nah kayak gitu tuh bisa direstorasi sama TDA Interior Restoration Specialist. Dan menariknya kalau lewat kita ada cashback. Ya, jadi 10%. Jadi lumayan. Teman-teman kalau mau dapetin cashbacknya, silakan daftar di komen. Yoi, nanti kita kasih di kolom linknya di deskripsinya. Teman-teman bisa langsung mampir ke link itu untuk misalnya teman-teman punya mobil yang memang harus direstorasi interiornya. Tapi biar ngomong-ngomong masalah retrim, gue punya pengalaman buruk sih dengan retrim jok ya. Karena waktu itu gue retrim Starlet gue semuanya coklat. Yang Cayenne ya? Ya, emang itu terinspirasi oleh Cayenne. Waktu tahun 2005 memang trennya lagi coklat. Yeah, betul. Jadi gue coklatin semua. Ya kan, nggak ada yang gue sisain. Akhirnya mobil gue kayak ketumpahan lumpur kalau dari coklat semua. Nah itu tuh juga kita mau ngomong retrim itu harus retrim yang bagus karena retrim zaman dulu yang kemarin gue pakai ini mobil gue itu semuanya jadi tebel, kisi-kisi AC segala macam jadi renggang, nggak enak deh gitu. Oke. Sama Wir yang paling penting ini tuh kalau interior tuh harus wangi. Ya, kalau lu kan kemarin wangi-wangin interior mobil lu kan lu pakai semprotan apa tuh namanya? Nah, itu jangan diikutin tuh teman-teman. Jadi mobilnya Jawir itu semuanya satu kabin, lengket, sama mengkilap. Gue bingung, padahal Elite ngeluarin ini. Nih air freshener yang kita jual ya kan. Padahal dia yang jualan, dia kagak pakai. Parah sih. Teman-teman bisa dapetin ini di marketplace kita. Iya benar. Di mana? Shopee Pay, di Shopee atau di Tokopedia. Atau kunjungi langsung ke website kita. Iya, biar langsung bisa belanja ya kan. theeliteindonesia.com. Nah, lagi-lagi pakai ini ya teman-teman, pakai ini nih, pakai wangi-wangian yang memang diciptakan untuk mobil. Tapi ini jangan pakai key spray. Tapi ini buat mobil ya teman-teman, jangan dibuat di ketek. Lu itu orang key spray aja lu pakai di mobil, gue jamin lu kalau meleng dikit taruh di sini ya kan key spray nih, set, biar mengkilap dikit ya kan pakai key spray. Gue kemarin naik mobil Jawir teman-teman, lengket, mengkilap, emat tuh speedometer jadi burem banget. Nggak sekalian lu gosok tuh di situ segala macam. Biar mengkilat, biar apa ya? Lengket-lengket gimana gitu. Jangan diikutin teman-teman ya. Teman-teman harus menyayangi interior mobil kalian ya kan. Sayangilah interior mobil kamu seperti kamu menyayangi diri kamu sendiri. Iyalah, jangan juga sampai kayak temen gue tuh mobil Wir dulu Wir. Dia kan masa plafon tempelin pakai apa? Jarum pentul. Nggak marah. Itu mah udah bucin. Iya. Kayak gitu. Zaman dulu, jangan pegang-pegang plafon gua. Iya, ntar kotor nanti. Aduh. Ini tusukin pakai jarum pentul, nggak marah. Tahu nggak temen gua? Combro. Ntar di belakang kita nemuin sanggul ntar lama-lama. Gila. Jangan itu teman-teman. Jadi mobil tuh harus senyaman kalian lah di dalam mobil itu. Jadi kalau bisa bersih, wangi. Jadi kalian juga enak bisa nyetir mobilnya gitu. Oke, sepertinya kita sudah akhiri dulu episode kali ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, teman-teman jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan share video kita ke teman-teman kalian. Dan lagi-lagi teman-teman, nih gue nggak bosan-bosannya untuk menyampaikan ke teman-teman semua ya kan. Tetap dukung Wikipedia karena nasib dia itu ada di tangan kalian teman-teman. Jadi dukung terus ya kan. Udah gitu kontennya kan kemarin udah ada beberapa komen nih yang ngomong ya kan. Bikin lagi. Jadi kita bikin lagi nih Wikipedia, mudah-mudahan bisa menghibur kalian. Dan karena ini bulan puasa nih Wir nih, ya nggak? Yeah. Bulan puasa gue minum aja nggak ya? Sini kan syutingnya sebelum bulan puasa ya teman-teman ya. Tapi ini, di nggak bisa, gue lagi minum nih dari tadi. Nggak apa-apa. Anjing lah. Nggak apa-apa. Karena kita. Apaan sih? Iya. Sebelum bulan puasa. Ya maafin ya teman-teman ya, namanya juga kan kita syutingnya bukan bulan puasa, jadi kita sebenarnya nih, ini masih tanggal 9 teman-teman nih, benar deh, ini belum bulan puasa, jadi nih karena ini adalah hiburan, sebenarnya adalah untuk menghibur kalian untuk sebelum buka puasa, jadi di Elite ini akan tayang lebih cepat Wir. Ya, kita akan tayang setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17. Oke, waktu Indonesia Barat. Betul. Nah, jadinya teman-teman jangan lupa subscribe biar dapat hiburan sebelum buka puasa kayak gini nih, ya kan? Iya, betul. Orang puasa lu minum. Sebelum puasa.
Ya teman-teman, semoga puasa hari ini lancar dan selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dah.